Kemudian langsung saja sesuai agenda musyawarah desa malam hari ini. Rencananya agenda ini ada 4, tetapi ada pertimbangan, kemudian kita rampingkan menjadi 2. Yang pertama soal musdes musyawarah desa tentang penyertaan modal pemerintah desa Wau kepada badan usaha milik desa Wau. Yang kedua kalinya, ini nanti ditindaklanjuti oleh saudara-saudara kita dari pengurus BUDES yang baru. Nah, nanti jenengan menyampaikan segala sesuatu apa mungkin unek-unek dan seterusnya. Tetapi ini bagian dari sosialisasi program kerja jangka pendek atau jangka menengah. Jadi 1 periode 6 tahun ke depan. Apakah usaha-usaha ini prospektif dan diterima oleh pasar? Karena usaha itu hanya ada 2 opsi. Yang pertama untung dan yang kedua rugi. Hanya itu saja. Sami saja usaha yang dilakukan oleh petani dan kita semua, panen atau gagal panen, itu saja. Maka daripada itu nanti panjenengan dari BPD, dari masyarakat dan seterusnya boleh menyampaikan usulan atau usul. Nah, kenapa saya sampaikan pada malam hari ini untuk penyertaan modal? Makna penyertaan modal itu adalah badan usaha yang didirikan atau yang dibentuk. Ini perdes pembentukan, ini perdes penyertaan modal. Jadi sebelum pemerintah desa itu memberikan modal kepada badan siapapun, atau apakah usaha, badan usaha dan seterusnya, itu harus ada landasannya, harus ada persetujuannya, harus ada kesepakatan terhadap warga desa. Kenapa harus disuplai dana atau diberikan dana modal kerja? Karena badan usaha ini milik desa Wau, bukan milik kepala desa Wau, tapi milik desa Wau. Makna dari desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang hidup dan meliputi masyarakat, meliputi pemerintah, meliputi BPD, meliputi tokoh dan seterusnya. Nah, maka daripada itu modal yang ditransfer dari desa kepada badan usaha tadi kita tuangkan dalam bentuk peraturan. Betul ya? Tidak langsung. Kalau kemarin pada saat Usren dan BES sudah terbentuk, kemudian transfer, kemudian tidak laporan. Ini yang harus kita ingat. Dengan kulo hadir di kantor ini dalam rangka itu mengetahui minimal badan usaha ini pernah menerima modal. Ini bukan bantuan hibah, ini maknanya beda. Hibah dengan modal itu beda. Hibah itu dihadiahkan, kemudian dilaporkan hanya sekali. Yang memberikan modal atau yang memberikan dana hibah. Tetapi kalau modal itu dilaporkan setiap tahun kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat secara umum. Nah, untung ruginya nanti disampaikan ke analisa usahanya, disampaikan pengurus BUDES. Ini salah satu dari tujuan
maksud dan tujuan penyertaan modal. Itu yang pertama. Nanti secara detail, secara teknis operasional kersane pengurus BUMDes mawon. Lajeng agenda berikutnya adalah perubahan keluarga penerima manfaat dana desa. Bantuan langsung dana desa. Jadi DLT itu kami dari pemerintah desa diwajibkan menyediakan anggaran 40% dari 900 juta. 40% dari 900 juta itu dialokasikan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang membutuhkan dengan beberapa klasifikasi dan kualifikasi. Dari penanya kategori kriteria. Jadi antara 1 sampai 14. Tetapi 1 sampai 14 itu tidak mungkin ada di desa ini. Sing ndak duwe listrik, sing ndak iso hanya makan 2 kali, beli baju sekali, menerima honor atau gaji upah itu 600.000 per bulan. Itu tak teliti detail lingkungan yang lain. Saya konfirmasi ke perangkat, konfirmasi ke RW, ke RT, ke BPD, itu tidak menemukan warga kita yang 14 kriteria yang saya sebutkan. Dinding bambu, lantai tanah dan seterusnya itu boten enten. Mila saking menika pemerintah desa memiliki kebijakan untuk mengupdate, memperbarui, merevisi daftar nama-nama warga keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa setiap saat. Nah, tetapi ini perlu saya sampaikan Pak Panjenengan bahwa ini penting. RT kedah paham betul dan menguasai karakteristik lingkungannya masing-masing, by name, by address, by karakter. Hafal nama, hafal lumbung, hafal karakter. Si A oleh BLT, si B oleh BPLT, si C oleh PKH. Karakternya pripun? Kae anake samene. Kae nek sing dadi TKI, nek dadi TKW, kae nah itu karakter. Makanya jenengan kula suwun ke depan saya libatkan dalam monitoring dan evaluasi BLT dana desa, sekaligus bantuan dari pemerintah atau Kementerian Sosial. Yang pertama, RT RW kami libatkan untuk mengikuti jual beli tanah, dalam hal ini ukur tanah warga. Jadi karena ada yang jual dan beli di lingkungannya setempat, itu RT RW harus paham, tahu kapal watese lor idul dan kulon, dan itu harus dihadirkan. Kemudian Bapak RT dan Bapak RW kami libatkan untuk membantu tugas pembantuan memungut pajak bumi dan bangunan tahun ini, mulai tahun ini. Nanti teknis operasionalnya dibantu oleh kasun masing-masing, kepala dusun. Tata caranya yang efektif, waktu efisien, operasional bagaimana, itu yang mengetahui kepala dusun masing-masing. Kalau tidak mudah ya hasil ini, tapi ini saya coba saya libatkan. Kalau buatan hawa itunya buatan menguji amanah, tetapi bagaimana peran serta tugas pokok dan fungsi seorang RT dan RW itu benar-benar
menguasai di lingkungannya masing-masing. Ngaten nggih. Matur suwun. Saya akhiri, ini nanti disambung langsung ke wonten kirang langkungipun ngapunten ingkang ageng. Intinya Shiratal Mustaqim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.